Deretan janji Prabowo jika ia terpilih. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan hasil hitung cepat hasil pemilihan presiden 2024. Merujuk hasil quick count di kanal Pemilu Tempo pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran memperoleh suara 59,17% secara nasional. Walaupun paling unggul jumlah suaranya dibanding dua calon lainnya, keputusan resmi Presiden dan Wakil Presiden akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Janji Prabowo Gibran. 1. Makan siang gratis. Prabowo mengatakan program tersebut dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, jika terpilih sebagai presiden akan melaksanakan program makan siang dan susu gratis. Bagi saya, mereka yang mengatakan bahwa memberikan makan siang kepada anak-anak kita tidak penting, bukanlah orang yang sehat pikiran dan tidak mencintai negara ini. Saya tidak ragu, Prabowo Gibran tidak ragu, kami akan memberikan makan siang untuk anak-anak Indonesia, kata Prabowo. 2. Membangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa 10.000 pelajar. Prabowo berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran baru. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia, katanya dalam debat Capres di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Prabowo berjanji akan mengirimkan 20.000 anak lulusan SMA untuk belajar kedokteran di luar negeri. Kita juga akan mengirim 10.000 anak pintar, dari lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains teknologi dan engineering, matematika, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains, ucapnya. 3. Disabilitas. Kampanye soal disabilitas, pasangan Prabowo Gibran memasukkan isu tersebut dalam 8 misi Asta Cita yang diusungnya. Isu disabilitas masuk dalam poin ke-6 terkait memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kita harus lebih berpihak kepada mereka dan berkomitmen merekrut mereka ini di dalam pemerintahan dan juga komunitas pertahanan, kata Prabowo dalam debat Capres di Jakarta Convention Center, Senayan, Ahad malam, tanggal 4 Februari tahun 2024. 4. Menjaga kekayaan alam. Prabowo berjanji akan melakukan pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat jika menjadi presiden. Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan sudah seharusnya dikelola agar bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Manakala kami menerima mandat dari rakyat, tugas kami adalah menjaga kekayaan itu. Bukan hanya menjaga, tetapi dikelola supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, kata Prabowo dalam kampanye akbar Partai Demokrat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. 5. Pertumbuhan ekonomi menembus 8%. Prabowo Subianto juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 8% jika terpilih dalam Pilpres 2024. Saya optimistis pertumbuhan kita, seandainya saya menerima mandatnya saya sasar minimum 8%, kata Prabowo dalam Trimegah Political and Economic Outlook 2024, pada Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Menurut Prabowo, target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan fondasi dari Presiden Jokowi maupun presiden-presiden sebelum. Fondasi tersebut
Kata dia, menjadi pijakan untuk membangun perekonomian Indonesia ke depan. 6. Menjaga warisan budaya Kalimantan. Prabowo juga berjanji akan memenuhi hak dan menjaga warisan budaya Kalimantan bila terpilih menjadi presiden. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dalam rangkaian kampanyenya pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Hari ini saya berkunjung ke dua provinsi sekaligus, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Saya ingin berkomitmen memenuhi hak-hak dan menjaga warisan budaya Kalimantan, kata Prabowo. 7. Dana abadi pondok pesantren. Saat berkampanye di Pondok Pesantren Ashidiqiyah Batu Ceper, Kota Tangerang, Gibran menilai santri merupakan bagian dari generasi emas yang perlu mendapatkan perhatian dari asupan gizi dan pendidikan. Gibran bersama Prabowo berjanji akan memaksimalkan dana abadi pondok pesantren untuk mengembangkan kompetensi para santri jika menang di Pilpres 2024. Jangan pernah dipandang sebelah mata. Santri dan santriwati adalah bagian dari generasi emas yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang, kata Gibran, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. 8. Hilirisasi. Saat berpidato di kegiatan Musyawarah Kerja Nasional 3 Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 2 Desember tahun 2023, Prabowo mengatakan, hilirisasi menjadi modal penting mencapai kesejahteraan negara. Bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 bersama Gibran, ia menyatakan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi. Kita harus kembangkan konsep hilirisasi dan industrialisasi. Kita harus kembangkan yang sudah dirintis Pak Jokowi, ucapnya.